Yang kamu dapatkan selama ini apa setelah kamu tahu artinya terus kamu simpan di otak itu? Apa? Tahu artinya. Yang kencang. Maksudnya. Tahu artinya, tahu maksudnya terus. Dan tahu bagaimana cara melakukannya. Tahu bagaimana cara melakukannya ya. Sehingga kamu tidak mudah terjebak dengan omongan orang ya. Saat mendengar kata sedekah, zakat, kurban, otak kita selalu mengatakan rugi, rugi, dan rugi. Lain halnya orang yang sudah membaca Al-Quran dengan artinya, paham perintah Allah, mereka tidak akan pernah berpikir rugi, rugi, dan rugi. Hobi Holistic Brain Improvement mengajarkan kepada santri dan siswa untuk memahami Al-Quran beserta artinya, hadis beserta artinya, sehingga pada saat mendengar kata kurban, zakat, dan sedekah tidak ada kata rugi, rugi, dan rugi. Seperti halnya Umar bin Khattab, setelah mendapatkan mushaf Al-Quran, mereka berubah dari kehidupan jahiliyah, pembunuh menjadi orang baik, peminum menjadi orang baik. Kami di Hobi mengajarkan metode menyimpan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengerti artinya, sehingga mengubah perilaku menuju Al-Quran dan Al-Hadis. Perilaku yang baik, sehingga di otak anak-anak akan muncul kebenaran, dan kebenaran. Diharapkan 10 tahun ke depan akan Hobi mewarnai anak-anak dengan perilaku Islam dan Al-Hadis dan Quran. Kurban itu ada di surat Al-Kautsar ayat 1-2 yang berbunyi inna a'tainaka al-kautsar dan fasolli lirabbika wanhar. A'tainaka al-kautsar, sungguh kami telah memberimu nikmat, yaitu seperti nikmat diberi kaki, tangan, seluruh anggota badan, dan bernafas, dan diberikan untuk kecukupan. Fasolli lirabbika wanhar, fasolli laksanakanlah sholat, lirabbika dan hanya kepada Tuhanmu, wanhar dan maka berkurbanlah. Yang dimaksudkan adalah laksanakanlah sholat dan maka berkurbanlah jika engkau mempunyai kecukupan. Makna tentang penyembelihan kurban ini diceritakan dari surat As-Saffat mulai ayat 99 sampai 113 dan diceritakan di surat Al-Hajj mulai 34. Di penyembelihan kurban ini diceritakan juga tentang Ibrahim, yang Ibrahim tidak memiliki anak dan meminta kepada Allah, dan Allah memberikan. Dan Allah ketika sudah besar anak yang diminta oleh Ibrahim, Allah menguji kesabarannya dengan Allah bilang, Allah memberikan mimpi kepada Ibrahim bahwa Ibrahim telah menyembelih anaknya, dan Ibrahim meminta untuk Ismail berpikir-pikir, dan Ismail pun menjawab, wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah, karena engkau sudah mendapatkan begitu banyak kenikmatan. Dan akhirnya Ibrahim pun menyembelih Ismail. Dan sebelum itu terjadi, Ismail tidak jadi disembelih, melainkan menjadi domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah anak saya mengikuti di metode Hobi ini, kemajuan sudah peningkatan banyak sekali, terutama kegiatan di rumahnya itu mengenai pada saat subuh, pada saat dibangunkan itu tidak susah lagi, dan begitu dibangunkan sekali sudah langsung bangun, langsung mandi, langsung berangkat ke musola. Yang kedua, dia kalau diutus sama bapak ibunya sekarang sudah istilahnya kalau bahasa Jawa badali atau semoyo, jadi langsung dilaksanakan
dan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi tidak lupa lagi, misalnya diputus beli apa gitu ya, sesuai. Dan tidak kayak dulu lagi, ini lupa, ini itu. Yang kedua, ini semakin kritis, bapaknya salah ini karena anaknya sudah mengetahui, jadi langsung ini salah Pak, harusnya gini, itu yang kelihatan menonjol. Itu. Kalau sholatnya gimana Pak? Untuk sholatnya, alhamdulillah istiqomah, terutama subuhnya. Kalau masalah duhur dan asarnya saya tanyakan karena sudah dilaksanakan. Karena yang saya pantau itu pada saat subuh dan maghrib serta isaknya itu, karena pada saat asar dan duhurnya saya sama ibunya belum pulang kerja. Jadi untuk ini subuh, maghrib dan isaknya alhamdulillah istiqomah, nggak usah disuruh, langsung berangkat sendiri ke musola. Ya, terima kasih Pak. Ini bagaimana Bu setelah anak mengetahui arti dan bisa menghafal Quran, pengeterapan di rumah tangga bagaimana? Kehidupan si Zahra setiap harinya. Alhamdulillah banyak perubahannya Pak. Contohnya apa Bu? Contohnya ya lebih rajin lagi membaca Al-Quran. Ya. Tidak pernah membaca Al-Quran. Terus lebih itu Pak, maksudnya kayak hari kurban itu dia lebih memahami. Tahu dasarnya ya? Tahu dasarnya, jadi tambah semangat. Mengetahui isi Al-Quran. Iya. Oke. Terus Bu mengenai sholatnya bagaimana? Iya. Ini perlu, kan ini sudah menjelang haid. Nah, ntar lagi harus dibenahi karena apa namanya? Sudah balik, sholatnya harus dibenahi ya, Dek ya. Dibenahi sholatnya, terus membantu orang tua dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu informasinya.